Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang kemosintesis. Nah, kalau fotosintesis itu sumber energinya adalah photo cahaya. Jadi penyusunan senyawa organik dari anorganik dengan energi dari cahaya matahari atau cahaya. Kalau kemosintesis itu adalah penyusunan senyawa organik dari anorganik dari senyawa kimia atau kemo. Ya, jadi beda sumber energinya. Peristiwa kemosintesis terjadi pada organisme autotrof, tepatnya kemoautotrof. Kemosintesis adalah terjadi pada mikroorganisme dan bakteri autotrof. Jadi makhluk hidup tersebut dapat menyusun senyawa organik, ini di garis bawah ini. Menyusun senyawa organik dari senyawa anorganik dengan bantuan energi kimia. Nah, permasalahannya dari mana energi kimianya? Contohnya, misalnya yang bisa melakukan proses kemosintesis itu adalah bakteri sulfur belerang, bakteri nitrogen, bakteri besi, ada juga bakteri hidrogen. Ya. Saya ambil contoh misalnya. Di sini ada contoh proses dari kemosintesis beberapa bakteri ya. Bakteri hidrogen, nitrogen, bakteri besi, bakteri belerang, dan bakteri hidrogen. Saya ambil contoh yang bakteri nitrogen. Kita tahu bakteri nitrogen ini yang hidup di dalam tanah adalah Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nah, bakteri ini bisa mengoksidasi amonia. Amonia ini biasanya berasal dari sampah organik ya, yang membusuk di tanah. Kemudian akan dioksidasi membentuk asam nitrit, melepaskan air dan energi. Ya, jadi ketika bakteri ini mengoksidasi amonia yang berasal dari sampah organik, dia akan menghasilkan asam nitrit, air, dan energi. Nah, energi inilah yang akan digunakan untuk pembentukan ATP. Ya. Jadi energi ini adalah yang dihasilkan, yang diperoleh dari pembongkaran senyawa amonia oleh Nitrosomonas, Nitrosococcus yang menghasilkan energi. Energinya digunakan untuk pembentukan ATP. Demikian juga untuk bakteri besi, bakteri belerang, dan bakteri hidrogen. Jadi berbeda substratnya saja, gitu. Substratnya saja. Jadi sekali lagi, eh, energinya bukan dari cahaya matahari, tapi berasal dari zat kimia, yaitu ini, ya, berasal dari amonia ini. Nanti energinya di sini, ini bisa digunakan untuk pembentukan ATP, pembentukan karbohidrat, pembentukan protein, pembentukan lemak untuk kepentingan keperluan bakteri itu sendiri atau pertumbuhan perkembangan makhluk hidup bakteri itu sendiri. Demikian penjelasan ringkas mengenai kemosintesis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.